Oke guys, selamat sore. Hari ini saya sedang membuat tutorial mencuci sendal jepit. Sepertinya belum ada ya tutorial mencuci sendal jepit di YouTube. Nah, sekarang saya mau buat tutorialnya mencuci sendal jepit yang seperti ini ya, sendal jepit bisa menjadi bersih lagi, kurang lebih seperti itu. Tujuannya apa ya, supaya kalau sendal ini masuk ke dalam rumah lebih enak lah, kurang lebih kayak gitu ya. Ini semua sendal dalam rumah semua, jadi kami biasanya di dalam rumah itu pakai sendal ya, karena memang terbiasa saja. Tapi ya memang karena setiap hari dipakai, masuk ke sini situ, karena kaki kami juga kotor, bisa ada itu ya, bisa ada. Yang paling enak sih sebenarnya yang udah bekas ya, ini yang saya pakai nih, biar begini juga udah masih enak. Tapi ya memang kita tutor ya cuci. Nah, alat-alatnya saya siapin satu wadah, ini wadah kontainer diisi air, di dalamnya ada air, dan juga nanti saya siapkan yang namanya deterjen, sabun. Nah, sabunnya dari mana? Sabunnya sudah disiapkan. Tunggu sebentar ya guys. Nah, saya pakai deterjen seperti ini ya, ada deterjennya. Oke, campuran mixnya gimana? Nah, dicampur mixnya begini. Saya juga siapin satu sikat gigi bekas ya. Ini sudah tidak terpakai, tapi biasa kita buat pakai untuk bersih-bersih. Oke ya. Tutorialnya pertama kali ya, dibasuh dulu sendalnya. Ya, coba saya majuin sini. Nah, dibasuh dulu, dibasahin air, sendalnya sepasang. Kenapa sepasang, bosku? Pasti ada filosofinya. Sendal selalu diciptakan sepasang kiri dan kanan. Yang kiri ukurannya pas, yang kanan juga sama. Hidup kita manusia harus seimbang kiri dan kanan. Apa itu kiri kanan? Ya, cuci sendal aja deh. Kalau bicara soal filosofi mungkin saya nggak terlalu ini ya, tapi coba saya mau bikin tutorialnya. Kenapa tutorialnya? Sekali lagi, karena tutorialnya belum ada di internet. Kayaknya sendal jepit ya bos, sendal jepit. Nah, ini dia, kasih sedikit saja pasta giginya, kita kucek. Nah, perlu teman-teman, kenapa? Supaya kaki kita bersih ya, sendalnya bersih. Kalau sendal bersih kan enak, nggak kena kuman, kaki kita juga aman. Biasanya kalau di dalam rumah tuh kita main masuk ke ruangan ini, ke ruangan itu, tanpa disadari kaki kita nginjek sana sini ya bos ya. Walaupun rumah biasa sering dipel, tapi tetap aja kalau bisa usahakan pakailah sendal ya. Dikucek saja, disikat, ngikutin alur boleh. Seperti ini bos. Jadi memang tidak ada seninya, tetapi saya mengajarkan tutorialnya. Yang penting ada tutorialnya ya. Seringkali kita tidak pernah menyadari bahwa penting sendal-sendal kayak gini tuh dicuci biar bersih. Nah, jauh beda ya bos ya, jauh beda, lebih bersih. Karena apa? Lebih bersih, lebih enak. Karena dia juga punya permukaan, ini sudah kemakan istilahnya ya bos ya, sudah kemakan yang namanya kotoran, jadi sudah bisa masuk. Ini agak lebih dikit ya, agak royal, tapi seharusnya tidak perlu sebanyak ini, tapi ya karena udah ketuang ya silahkan. Lebih irit lebih bagus bos, karena kan saya cuci berapa pasang ini ya, saya harap tidak terbuang sia-sia samponya. Saya tuang sisanya. Nah, tidak perlu pakai pemutih, tidak perlu pakai ini, cukup deterjen biasa, disikat saja, ngikutin alurnya.
Semoga tutorial ini bermanfaat. Tujuannya apa? Supaya kaki kita bersih, sehat, higienis, masuk ke kamar, kemana. Karena terkadang tanpa disadari kita juga pergi ke dapur dengan menggunakan sandal yang sama. Kita pergi ngambil surat ke depan, ada pos, atau ada surat atau paket belanjaan online, kita lupa. Saran sih sebenarnya lebih bagus ada sandal dalam, sandal luar ya. Nah, saya juga cuci bagian alas kakinya. Ini alas kakinya memang harus bersih karena memang tanpa disadari terkadang kita masuk ke sana ke sini ya, kotor tuh, lihat tuh bos. Ya, semoga tutorial ini bermanfaat. Oh iya teman-teman, perlu loh kita menjaga kesehatan kita, waktu kita. Kayak gini saya kerjakan ini waktu luang, saya kerjakan lagi waktu luang ya. Memang ada mataharinya bagus, berapa hari ini rumah saya di Jakarta bagus mataharinya ya tuh. Kenapa bos kita mesti bersih gini ya? Bersih bukan bagus, ada bersih ya ibadah lah begitu, kita bersihin. Kenapa ya? Kan nggak supaya kotor, kan malu gitu ya, cuci aja nggak apa-apa. Kalau mau pakai sikat yang lain pun bisa sebenarnya, tapi saya sarankan supaya tidak memakan habis permukaan sendalnya. Sayang kan kalau habis kita sikat pakai sikat yang keras atau besi ya, sayang, hancur maksudnya gitu. Ini kalau airnya sudah kotor ya silahkan diganti ya bos ya, dibilas, karena saya masih ada beberapa sendal lagi, jadi saya biarkan saja gini. Ini sudah terbelah, saya lupa kenapa ya, karena silet kayaknya, pasti kena silet. Nah yang ini nanti saya bilas lagi bos gitu, jadi saya rapiin lagi. Sepertinya remeh ya. Nah, saya mau ngomong soal yang lain. Sering kali kita kebingungan bikin konten YouTube. Nah ini dia nih, saya ngomong konten YouTube ya. Konten YouTube kita kebingungan mikirinnya sampai jelimet, keluarin dana mahal apa segala macam, tapi kita lupa sebenarnya kegiatan hari-hari kita itu bisa menjadi konten dan menjadi tutorial. Yang penting ada tutorialnya jelas, penonton kita teredukasi, penonton kita mendapatkan manfaat, mereka pasti suka sama video kita. Nah, oleh sebab itu bikin tutorial sebanyak-banyaknya. Tutorial kita itu bisa bikin ini, bikin itu, masak ini, masak itu. Kita nggak pernah kehabisan ide. Sebagai YouTuber tidak pernah kehabisan ide. Tidak boleh kehabisan ide membuat konten, ide membuat video. Nah ini poin pentingnya nih. Poin pentingnya adalah tidak boleh kehabisan konten atau kehabisan ide. Konten bisa aja habis ya, tapi ide membuat video, kreativitas tidak boleh habis. Wah, jadi saya ngomong bukan cuci sendalnya, tapi tentang YouTubernya nih. Tapi memang begitulah, tidak perlu mahal-mahal, tidak perlu keluar biaya anggaran besar. Misalnya kalau memang ada anggarannya ya sudah, lain cerita itu. Tapi kalau seumpamanya kalau kayak YouTuber biasa memulai kayak saya gini ya, apa aja dikerjain dulu, rapi, bersih. Yang penting videonya nyala, videonya durasi ya kan penting ya, durasi kan penting. Kita nggak mengharapkan subscriber, tapi subscriber mendapatkan manfaat dari video kita. Nah, ini bagus. Ternyata kotoran-kotoran yang ada di sini itu bisa menjadi konten. Nah itu dia pentingnya kita bisa membersihkan. Banyak hal bos, banyak hal di dalam rumah kita, bisa banyak hal. Saya duduk jongkok begini, angle-nya ya nggak perlu kelihatan muka saya, tetapi saya coba mengajarkan bahwa konten tidak akan pernah habis. Dari sendal butut, sendal robek, sendal pernah pecah, udah mau putus tapi enak memangnya. Saya berharap nggak putus cepet-cepet ya, nggak putus lah, masih bisa bersih ya, bersih. Dari yang dekil jadi bersih, jadi konten bisa ditonton, mengedukasi, memberi masukan. Wah, ada motor. Yang penting mengedukasi, penonton seneng, semua seneng. Nah
bermanfaat. Bilas lagi supaya nggak licin bos, supaya nggak licin. Nanti sebentar ya. Bentar. Saya ambil bilasannya. Taruh sini dulu. Saya ambil biasa nih. Banjur. Wah, cemplung ya. Nah, udah. Sepasang sandal ini jadi bersih kembali. Oke ya guys, tunggu sebentar. Nih, saya tinggal jemur saja di sini biar kena matahari. Udah beres ya. Jadi sebenarnya konten itu kita bisa bikin kapan aja, kita bisa bikin di mana saja. Ide tidak boleh kehilangan. Sambil menunggu sepasang ini, tentu saya akan mencuci sisanya. Sisanya akan saya cuci. Dan saya percaya setiap kita bisa menyediakan membuat tutorial singkat. Semoga tutorial ini bermanfaat. Walau simple, hanya sepasang sendal butut, tapi sudah bisa menjadi sebuah konten yang menarik. Terima kasih sobat. Saya tidak selesaikan semua. Kalau saya selesaikan semua bisa 30 menit. Kaki bisa semutan. Tetapi semoga bermanfaat. Yang penting bersih, higienis, dan bermanfaat video ini. Terima kasih ya.